Halo, apa kabar semuanya? Sekarang kita akan mempelajari mengenai metodologi penelitian hukum normatif. Tapi sebelumnya kita masih tahu dulu istilah dari penelitian hukum. Istilah penelitian hukum ini dibagi dua, yaitu penelitian dan juga hukum. Dan yang kita ketahui bahwa penelitian kata dasarnya adalah teliti, yang berarti suatu tindakan yang penuh dengan kehati-hatian dan juga kecermatan. Sementara hukum ini diartikan sangat beragam, sesuai dengan sudut pandang dari masing-masing aliran filsafat hukum. Kalau kita kemukakan secara netral dan juga sederhana, hukum ini dapat diartikan sebagai norma yang dibentuk, ditegakkan, dan diakui oleh otoritas kekuasaan publik untuk mengatur negara dan masyarakat. Ditegakkan juga dengan sanksi. Objek kajian ilmu hukum sesungguhnya itu adalah norma dan bukan sikap atau perilaku manusia seperti yang dijadikan objek kajian, misalnya pada ilmu sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, dan juga politik. Lebih jauh lagi, kata penelitian yang dalam kepustakaan ilmu dikenal dengan kata research itu terdiri dari dua akar kata, yaitu re dan juga search. Kalau re itu berarti kembali dan search itu berarti menemukan sesuatu secara berhati-hati atau examine, look carefully at, kemudian through or into, in order to find something. Dengan demikian, penelitian hukum atau legal research itu berarti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum untuk memecahkan permasalahan hukum. Mengapa dikatakan penemuan kembali? Karena sebelum penulisan proposal, skripsi, tesis, disertasi, ataupun yang lainnya, bahan-bahan hukum atau data-data hukum itu sudah ada di berbagai tempat, baik itu di perpustakaan maupun di lapangan. Agak sedikit berbeda ya dengan pengertian penelitian hukum versi Cohen and Olson yang menyatakan bahwa legal research is the process of finding the law that governs activities in human society. Hal ini hampir sama dan senada dengan pendapat dari Peter Mahmud Marzuki yang mengemukakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu yang dihadapi. Pengertian yang dikemukakan oleh mereka itu mengacu kepada penelitian hukum normatif yang objek penelitiannya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum. Dapat dikatakan, pengertian penelitian hukum yang demikian adalah penelitian hukum dalam arti sempit. Sementara, apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Imade Pasediante SHMS, bahwa penelitian hukum, pengertian dalam arti luas itu seiring dengan perkembangan teori hukum di awal abad ke-20 yang mengakui adanya teori hukum empiris selain dari teori hukum normatif. Karakteristik ilmu hukum. Ini secara keseluruhan ilmu dapat dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu ilmu formal, ilmu empiris, dan juga ilmu praktis. Contohnya ilmu formal, logika dan matematika. Sementara ilmu empiris itu meliputi ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu manusia. Contohnya, ilmu biologi, non-biologi, ilmu sosiologi, ilmu sejarah, dan ilmu bahasa. Di sisi lain, ilmu praktis adalah ilmu yang kegiatannya mempelajari penerapan ilmu teoritis bertujuan untuk menawarkan penyelesaian terhadap masalah yang konkret. Dan ilmu praktis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ilmu praktis nomologis dan ilmu praktis normologis atau ilmu normatif. Khusus ilmu hukum digolongkan dalam ilmu praktis normologis otoritatif. Kekhasan ilmu hukum itu terlihat pada keberadaan norma hukum sebagai objek kajiannya atau normologi. Dan untuk penegakan norma hukum itu diperlukan otoritas kekuasaan atau otoritatif tersendiri, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Berhubung karakternya yang khas itu, Philippus M.H. John dan juga T.S. Jatmiati ini menyebutkan sebagai ilmu yang sui generis,
disebabkan oleh 4 hal. Yang pertama yaitu karakternya yang normatif. Yang kedua, terminologi keilmuannya. Yang ketiga, jenis cakupan keilmuannya. Dan yang keempat adalah lapisan keilmuannya. Selain 4 hal itu, tampaknya ada beberapa faktor yang mendasari kekhasan karakter itu sendiri, sehingga ilmu hukum tidak begitu saja dapat digolongkan ke dalam ilmu sosial atau ilmu lainnya. Menurut Profesor Dr. Imade Pasadiante, yaitu pertama objek penelitiannya, yang kedua jenis kebenaran keilmuannya, yang ketiga penggunaan logika berpikir. Objek penelitian hukum dengan karakter keilmuan yang normatif itu adalah norma yang tersebar dalam peraturan hukum primer atau primary rules dan peraturan hukum sekunder atau secondary rules. Norma sebagai objek penelitian hukum ini menggambarkan perbedaan yang hakiki dengan ilmu lainnya, seperti ilmu pengetahuan alam yang menjadikan objek penelitiannya adalah gejala alam dari suatu benda bernyawa maupun benda tak bernyawa. Berbeda dengan ilmu sosial yang objek penelitiannya adalah gejala sosial yang berupa sikap atau attitude, perilaku atau behavior, dan juga tindakan atau action manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena penelitiannya berbeda dengan ilmu yang lainnya, maka hal ini jelas akan menimbulkan perbedaan berikutnya, terutama mengenai jenis data dan teknis analisisnya. Berkenaan dengan jenis kebenarannya, sebagaimana diketahui dalam kajian filsafat ilmu dikenal bahwa ilmu-ilmu formal yang bersifat eksakta, jenis kebenarannya bersifat koherensi atau ceteris paribus. Sesuatu yang ajak dari dahulu hingga sekarang atau kapan saja adalah sama. Misalnya, 2 kali 2 pasti selalu 4. Adapun ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam, sifat kebenarannya adalah korespondensi, yakni sesuatu itu benar bila bersesuaian atau to corresponds dengan fakta di lapangan. Dapat dikatakan bahwa kebenaran ilmu eksakta itu, ilmu alam, ilmu sosial kebenarannya bersifat objektif. Berbeda dengan ilmu hukum. Kebenarannya bersifat intersubjektif dan untuk menjadikan objektif atau minimal mendekati objektif diperlukan proses konsensus. Dengan begitu, kebenaran ilmu hukum dapat dikatakan bersifat konsensus, bukan bersifat koherensi atau korespondensi. Dalam menelaah karakter kebenaran keilmuan, dikenal adanya 2 jenis konsensus, yaitu konsensus horizontal yang diterapkan pada tataran teoritis akademis ketika para ilmuwan hukum mengkaji suatu masalah hukum, dan kajian itu akan dianggap benar jika mendapat persetujuan atau konsensus teman sejawat. Konsensus vertikal ini diperlukan pada pengkajian permasalahan hukum yang lebih berat dan serius yang berkaitan dengan keadilan hukum. Konsensus vertikal diterapkan pada tataran praktikal yudisial ketika lembaga yudisial akan memutus suatu perkara. Paling tidak ini diperlukan 4 tingkatan konsensus agar suatu putusan memenuhi rasa keadilan, atau dengan kata lain agar putusan itu bersifat mendekati objektif. Konsensus tingkat pertama terjadi di tingkat pengadilan pertama, konsensus tingkat kedua terjadi di tingkat pengadilan banding, konsensus ketiga terjadi pada tingkat pengadilan kasasi, dan konsensus keempat yang bersifat final terjadi pada tingkatan peninjauan kembali. Apabila suatu perkara telah diputus melalui 4 tingkatan konsensus dengan proses yang jujur, maka perkara itu dalam ilmu hukum disebut telah memperoleh kualifikasi res judicata. Artinya, putusan itu telah dianggap adil atau objektif bagi semua pihak. Adapun penggunaan logika berpikir dalam ilmu hukum tidak terpaku melulu ya pada logika yang dikenal dengan logika syllogism. Logika ini dibangun atas 3 komponen, yakni premis mayor, minor, dan konklusi. Contoh premis mayor, setiap manusia pasti mati. Premis minornya, si Polan adalah manusia.
Jadi, konklusinya adalah si Polan pasti mati. Dalam ilmu hukum dikenal pola logika deontik, yakni logika yang bersifat pragmatis yang menekankan pada kegunaan atau kemanfaatan. Logika deontik menolak cara bekerjanya logika, shalomjism. Artinya tidak semua permasalahan hukum dapat dipecahkan dengan cara berpikir yang silogistis. Ketidaktepatan bangunan syllogism ini dapat dilihat dalam contoh yaitu premis mayor. Setiap orang yang melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman pidana. Premis minornya, si Polan membunuh si Badu. Konklusinya, si Polan harus dijatuhi hukuman pidana. Betulkah konklusi itu ditinjau dari teori hukum pidana? Si Polan meskipun dia membunuh si Badu, tidaklah selalu perlu dihukum pidana. Tergantung kondisi si Polan dalam arti kalau dia pejabat eksekusi pidana mati, atau kalau dia dalam keadaan membela diri, atau kalau dia dalam keadaan sakit jiwa. Ya tentunya dia tidak dapat dihukum pidana karena membunuh. Tentang karakteristik keilmuan hukum akan diuraikan nanti pada sesi yang berikutnya karena hal ini mempunyai nilai penting dalam upaya kita untuk memahami karakteristik metodologi penelitian hukum. Baiklah, kemudian yang kita bahas adalah lapisan ilmu hukum. Nah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi oleh beberapa intelektual hukum bahwa salah satu ciri khas ilmu hukum sebagai ilmu yang sui generis adalah luas cakupan bidang kajiannya yang terdiri dari 3 lapis. Lapisan dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. G.G.H. Bruging ini menggambarkan lapisan itu bersifat vertikal. Yang terendah adalah dogmatika hukum, di atasnya teori hukum, dan yang paling atas lagi adalah filsafat hukum. Mengapa dikatakan vertikal? Karena tidaklah berarti manfaat kajiannya atau osiologinya lebih rendah atau lebih tinggi satu sama yang lainnya. Nuansa vertikal itu tampaknya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa dari segi keilmuan, rasionalitas dogmatika hukum dijelaskan oleh teori hukum dan rasionalitas teori hukum dijelaskan oleh filsafat hukum. Sehingga filsafat hukum dalam kedudukan yang demikian ini berfungsi sebagai pemberi penjelasan berganda yang sangat mendalam terhadap rasionalitas dogmatika hukum. Dalam istilah Bruging, hubungan fungsional dari struktur vertikal semacam itu dikatakan bahwa teori hukum merupakan metateori dari dogmatika hukum, filsafat hukum merupakan metateori dari teori hukum, dan juga filsafat hukum sekaligus sebagai meta dari metateori dogmatika hukum. Secara sederhana dapat dikatakan filsafat hukum ini mengkaji tentang nilai atau value, kepatutan atau equity, keseimbangan atau equilibrium, dan lain-lain. Teori hukum mengkaji ajaran hukum atau doctrine atau theory, asas-asas hukum atau principles, konsep-konsep hukum atau concepts, adagium hukum atau maxims, dan yang lain-lainnya. Sementara dogmatika hukum mengkaji tentang norma yang telah tertuang dalam aturan tertulis atau tidak tertulis yang terdapat dalam sistem suatu negara tertentu. Secara kasat mata, peranti dogmatika hukum dapat dilihat berupa bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, dan huruf dari suatu peraturan perundang-undangan. Berdasarkan konsepsi itu, dapat digambarkan implementasi dari hubungan fungsional atau metateori dari ketiga lapisan ilmu hukum tersebut. Yaitu pertama sebagai berikut, contohnya adalah dalam hukum perdata. 1. Nilai keadilan, filsafat hukum. Asas ganti rugi, teori hukum. Pasal 1365 KUH Perdata, dogmatika hukum. Kemudian dalam hukum pidana, nilai keadilan, filsafat hukum. Asas penestapaan atau pemenjaraan untuk penjeraan itu teori hukum. Dan pasal 338 dan seterusnya KUH pidana, larangan membunuh dan sanksi itu adalah dogmatika hukum.
Berkenaan dengan hal tersebut, maka penelitian hukum yang normatif sekiranya perlu ditentukan batas penelusuran bahan hukum sesuai dengan luas sempitnya lapisan keilmuan atau sesuai dengan strata pendidikan hukum yang ditempuh oleh seorang mahasiswa hukum. Hubungan teori hukum dan metodologi dan metode penelitian hukum. Dalam pengembangan teori hukum, sarjana-sarjana penekun teori hukum seperti Giselle dan Van Hocke dan D.H.M. Mewison ini mengatakan bahwa bidang kajian teori hukum meliputi 3 bidang besar, yaitu pertama ajaran hukum, yang kedua hubungan hukum dan logika, ketiga metodologi. Ajaran hukum terdiri dari analisis pengertian-pengertian dalam hukum atau konsep-konsep dalam hukum, analisis asas dan sistem hukum, analisis norma hukum, dan analisis pemberlakuan hukum. Dalam bidang hubungan hukum dan logika, diuraikan tentang argumentasi yuridis, tentang penerapan logika deontik, serta kaitan hukum dan bahasa. Sementara dalam bidang metodologi dibedakan atas ajaran ilmu dan ajaran metode praktik hukum. Dalam ajaran keilmuan dibahas tentang metode penelitian hukum yang berlandaskan pada sifat keilmuan ilmu hukum dan landasan teoritis filosofisnya dengan bertumpu pada struktur berpikir yuridis. Di sisi lain, ajaran metode praktik hukum dipelajari tentang metode pembentukan hukum dan metode penemuan hukum. Dari semua paparan tersebut, tampak jelas hubungan antara teori hukum dan metode penelitian hukum, terutama metodologi terkait ajaran keilmuan hukum dan metodologi terkait kebutuhan praktik hukum. Dalam kenyataannya, metodologi berkenaan dengan ajaran keilmuan hukum dikembangkan oleh kalangan ilmuwan hukum atau akademisi hukum yang berupa penelitian hukum untuk menghasilkan skripsi, tesis, dan disertasi. Adapun metodologi yang terkait kebutuhan praktik hukum dipelajari oleh kalangan pembentuk hukum, eksekutif, legislatif, dan kalangan penegak hukum atau yudisial, berupa teknis atau arts, cara bagaimana membentuk hukum yang ideal, dan cara bagaimana menegakkan hukum yang efektif. Dengan kata lain, model metodologi yang terkait praktik hukum lebih banyak bicara tentang pemberian keterampilan atau skill untuk keperluan pembentukan dan penerapan hukum. Oleh karena itu, sebaiknya dibedakan konten metode penelitian hukum bagi akademisi atau teoretisi dan konten metode pemberian keterampilan hukum untuk praktis. Konten yang pertama, di samping wajib meneliti norma pada tataran dogmatika hukum, juga wajib meneliti asas hukum dan nilai hukum yang ada pada tataran teori hukum dan filsafat hukum. Sementara konten yang kedua, berupa pemberian keterampilan hukum lebih banyak bicara tentang dogmatika hukum, berupa keterampilan teknis untuk menegakkan norma hukum. Misalnya, keterampilan membuat berita acara pemeriksaan, keterampilan membuat surat tuduhan, keterampilan membuat pembelaan, keterampilan membuat putusan dengan catatan yang disebut terakhir ini, di samping berupa keterampilan, sebagiannya berupa keahlian penguasaan teori hukum dalam pembuatan pertimbangan putusan. Selanjutnya mengenai jenis-jenis penelitian hukum. Ilmu hukum adalah ilmu tentang norma yang ada dalam suatu sistem hukum. Norma, menurut Kelsen, itu mempunyai 3 fungsi, yaitu memerintahkan atau commanding, meneguhkan atau empowering, dan juga mengesampingkan atau derogating. Meski dibedakan fungsinya, namun dari segi hakikatnya norma adalah perintah untuk bertingkah laku atau berbuat sesuatu.
Demikian misalnya norma larangan itu sesungguhnya adalah perintah untuk tidak berbuat sesuatu. Norma kebolehan atau permitting itu adalah perintah yang sangat lunak yang boleh diikuti atau tidak. Norma peneguhan atau empowering terhadap norma lain adalah suatu perintah untuk dalam situasi tertentu memberlakukan norma lain. Misalnya, suatu aturan peralihan dari suatu undang-undang. Norma derogasi atau derogating adalah suatu perintah untuk mengesampingkan suatu norma lain sehingga tidak mempunyai kekuatan berlaku. Hakikat norma sebagai perintah atau keharusan oleh Kelsen itu disebutnya dengan ought. Ought itu menerangkan semua fungsi normatif dari norma itu sendiri menyebabkan ilmu hukum tergolong ilmu normatif yang sui generis. Dengan demikian, ilmu hukum sesungguhnya adalah ilmu tentang norma yang mengharuskan seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau di-ought, disertai dengan sanksi yang sebagian besar bersifat memaksa. Di sisi lain, tidak semua orang dalam kenyataan sehari-hari itu rela menaati apa yang diperintahkan oleh norma itu. Keadaan norma yang terlanggar atau tersimpangi itu disebabkan oleh kemauan yang berlain-lainan di masyarakat, yang oleh Kelsen disebutnya sebagai is. Is dengan demikian adalah pelanggaran terhadap norma ketika norma itu diterapkan di masyarakat. Tentang oughts and is, lebih jauh Kelsen mengatakannya bahwa the willing of one's own behavior has to be distinguished from willing that another person is to behave in certain way. An individual ought to do something, another individual wills something. These are two statements which concern different objects. The first, a statement about an ought, and other a statement about an is. Dengan demikian, maka ought adalah norma tentang apa yang seharusnya diperbuat dan disusun dalam peraturan perundang-undangan atau law in books atau dasolen. Sedangkan is adalah tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma dalam ought yang terlihat sebagai suatu kenyataan di masyarakat atau sebagai law in society atau dase. Dalam pengembangan keilmuan, tampak bahwa tentang norma tetap dikembangkan oleh disiplin ilmu hukum, terutama oleh aliran positivisme. Positivisme modern itu baik dari aliran teori hukum murni atau pure theory of law dari Kelsen, maupun aliran hukum analitis atau analytical jurisprudence dari Hart dan J. Rawls. Sementara tentang tingkah laku manusia yang berkaitan dengan penerapan norma dipelajari dan dikembangkan oleh disiplin ilmu sosial beraspek hukum yang kemudian dikenal sebagai sosiologi hukum. Sosiologi hukum yang dimaksud di sini adalah sosiologi hukum yang bertumpu pada aliran realisme hukum dari Holmes dan sociological jurisprudence dari Roscommon. Walaupun demikian, perilaku orang di masyarakat dipelajari oleh ilmu sosial, dalam hal ini sosiologi hukum, tidak perlu kemudian ditafsirkan secara keliru dengan menggolongkan ilmu hukum sebagai ilmu sosial. Dengan bersikap seperti itu, ilmu hukum akan kehilangan penalaran dan argumentasinya hukum. Tentang ini dilukiskan dengan sangat tepat oleh L.L. Hampstead and Freeman, yaitu the emphasis of law as a social science can lead to a neglect event on denial of critical aspect of concepts of law. This is particularly where jurisprudence, as seen as realist, see it as a study of factual pattern of behavior, but human laws are not in themselves statement of fact. They are rules of norm with prescribed of a course of conduct and indicate what should happen atau the sanction if default.
Dikatakan bahwa penekanan hukum sebagai ilmu sosial dapat membawa pada suatu pemahaman yang mengabaikan bahkan mengingkari aspek kritis dari konsep-konsep hukum. Hal ini dilakukan oleh aliran realis, di mana mereka menganggap bahwa hukum itu mempelajari pola tingkah laku faktual, tetapi sebenarnya hukum itu sendiri bukanlah pernyataan tentang fakta-fakta. Dia adalah aturan-aturan tentang norma yang mengatur perilaku dan sanksi apa yang akan dijatuhkan bila dilanggar. Namun, seiring dengan perkembangan teori hukum seperti ditegaskan oleh G.G.H. Bruging, bahwa di samping teori hukum kontemplatif atau normatif, ada pula teori hukum empirik yang dapat menjelaskan mengapa pola tingkah laku atau pattern of behavior manusia itu dapat menjadi penyebab tidak efektifnya penerapan norma. Dengan kata lain, derajat kesenjangan antara is dan out itu terdiri dari derajat kesesuaian antara tingkah laku masyarakat dan apa yang dikehendaki oleh perintah norma hukum. Ini berarti ilmu hukum perlu minta bantuan sosiologi hukum untuk menjelaskan faktor-faktor apa yang menyebabkan hukum itu kerap dilanggar. Dengan demikian, kesenjangan internal antar norma dijelaskan melalui pendekatan normatif dengan perspektif internal. Sementara kesenjangan antara norma dan perilaku faktual masyarakat dijelaskan melalui pendekatan empiris dengan perspektif eksternal. Gejala tentang norma dan gejala tentang perilaku terhadap norma dapat didekati dengan dua perspektif yang berbeda, yaitu internal dan eksternal. Dalam memperluas cakrawala wawasan ilmu hukum, dua jenis pendekatan itu sama pentingnya untuk digeluti. Tentang ini, L.L. Ofsted dan juga Freeman kembali mengatakan, although therefore a law as a system of norm, as a form of social control based on certain pattern of human behavior, are equally legitimate fields of study and inquiry, it is suggested that is unduly narrowing attitude to limit jurisprudence rigidly to one approach. Ditekankan bahwa hukum dalam sudut pandang internal sebagai norma dan hukum dalam sudut pandang eksternal sebagai kontrol tingkah laku atau kontrol sosial adalah sama-sama penting untuk diteliti. Disarankan ilmuwan hukum janganlah bersikap picik terhadap meneliti ilmu hukum hanya dari satu jenis penelitian hukum saja. Pandangan sinergitas juga dianut oleh Bruging, seperti telah disebutkan tadi, dan juga oleh J. Gichsel dan juga F. Hockey sebagai berikut. Teori hukum adalah sebuah upaya untuk kegiatan mempelajari hukum mengintegrasikan lagi ke dalam konteks total dari keterberian faktual dan keyakinan-keyakinan ideal yang hidup yang terkait padanya. Singkatnya, mengintegrasikannya ke dalam masyarakat atau pergaulan hidup. Dari uraian itu dapat dirumuskan bahwa cara meneliti hukum dalam konteks ini berupa metode penelitian hukum terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama, metode penelitian hukum normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Metode penelitian hukum empiris yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum. Seperti dikemukakan oleh B. Arif Sidarta, kendati ilmu hukum mengenal penelitian hukum empiris dengan metode hasil pinjaman dari ilmu sosial atau sosiologi, tidak berarti ilmu hukum berubah menjadi ilmu sosial dengan kehilangan karakter khasnya sebagai ilmu normatif. Metode penelitian hukum empiris dipinjam dari ilmu sosiologi hukum dan kerap diperlukan untuk menjelaskan apa yang oleh Kelsen disebut dengan unease, yaitu suatu kenyataan faktual
dari pola tingkah laku yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh norma atau an oath dari sesuatu aturan hukum. Jika ilmuwan hukum mengakui an is dan an oath adalah totalitas dari unsur pemahaman ilmu hukum, maka sangat masuk akal jika penjelasan tentang an is itu diperlukan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan norma dalam an oath ataupun untuk solusi dalam pengambilan kebijakan oleh lembaga eksekutif. Fungsi penelitian hukum empiris adalah untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang perilaku warga masyarakat terhadap hukum sehingga pejabat tidak salah dalam mengambil kebijakan. Di sisi lain, penelitian hukum normatif itu berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Lebih jauh, ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dan dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang sui generis. Oleh karena itu, landasan teoritis yang digunakan adalah landasan teoritis yang terdapat dalam tataran teori hukum normatif atau kontemplatif. Sementara penelitian hukum empiris menggunakan landasan teoritis yang terdapat dalam teori hukum empiris atau teori-teori yang terdapat dalam sosiologi hukum. Seorang ilmuwan hukum sebaiknya menguasai kedua jenis metode penelitian hukum. Penggunaannya tergantung keperluannya. Jika yang diperlukan adalah kejelasan tentang perilaku, to explain human behavior terhadap hukum, digunakan metode penelitian hukum empiris. Dan jika yang diperlukan adalah argumentasi hukum atau legal argumentation, maka digunakan metode penelitian hukum normatif. Baiklah, jika kita ingin membahas mengenai landasan teoritis dan juga justifikasinya dari keberadaan kedua jenis metode itu, kita akan jelaskan pada sesi yang berikutnya. Jadi pastikan untuk like dan juga subscribe. Terima kasih.